Halo Sobat Imun sekalian, siang hari ini saya akan mengadakan presentasi kepada dokter dan tenaga kesehatan terkait kehamilan pada lupus. Nah, sebelum saya presentasi ke dokter dan tenaga kesehatan, saya akan coba sharing kepada Sobat Imun sekalian, bagaimana sih, kapan dan apa saja yang perlu diwaspadai oleh Odapus pada saat merencanakan kehamilan. Sobat Imun sekalian, terutama teman-teman Odapus, tentunya sangat menanti-nantikan kehadiran seorang buah hati. Nah, sebelum kita merencanakan kehamilan, menjalani kehamilan, persalinan, dan juga menjadi seorang ibu, tentunya ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu, supaya proses kehamilan dan persalinannya dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama-tama harus kita pahami bahwa kehamilan sendiri merupakan sebuah peristiwa imunologi. Pada saat seorang ibu hamil, ada perubahan proses-proses imun yang terjadi di dalam tubuh kita yang membuat kita bisa hamil, janin bisa tumbuh, dan kemudian bisa mengalami persalinan dengan baik. Nah, oleh karena kehamilan merupakan peristiwa imunologi, tentunya lupus sebagai sebuah kondisi autoimun akan sangat berinteraksi erat dengan kehamilan yang sedang terjadi. Pada teman-teman dengan lupus dapat terjadi aktivasi daripada sistem imunnya, sehingga apabila saat hamil lupus yang belum terkontrol dengan baik, maka lupusnya bisa kambuh, kehamilannya bisa terganggu, bahkan bisa sampai terjadi keguguran atau mengancam nyawa ibu. Sehingga sangat penting untuk melakukan langkah-langkah berikutnya akan kita jelaskan supaya teman-teman Odapus dapat hamil dengan baik, lancar, dan tidak mengalami masalah. Sejatinya karena lupus merupakan sebuah kondisi yang banyak sekali dialami oleh wanita di usia reproduksi, maka perencanaan kehamilan harus dilakukan dari awal pertemuan dengan dokter. Jangan menunggu sampai sudah hamil, baru kemudian kita berdiskusi dengan dokter kita terkait bagaimana merencanakan kehamilan. Perencanaan kehamilan harus dilakukan dari pertama kali. Pada teman-teman dengan lupus, disarankan hamil pada saat kondisi sudah stabil, minimal selama 6 bulan. Kenapa demikian? Karena pada kondisi lupus sendiri ada hal-hal yang dapat menjadi gangguan terhadap kehamilan, maupun kehamilan sendiri dapat memperberat kondisi lupus. Lalu, bagaimana dengan teman-teman yang lupusnya belum stabil? Tentunya kita merencanakan bagaimana caranya kita bisa melakukan kontrasepsi dengan aman, supaya selama masa dokter berusaha untuk mengendalikan kondisi lupusnya, tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Sehingga sekali lagi prinsip utamanya adalah rencanakan dari awal kehamilan pada saat bertemu dengan dokter yang merawat lupus teman-teman. Salah satunya kenapa proses kehamilan itu harus direncanakan dari awal pada saat bertemu dengan dokter adalah karena ada banyak obat-obatan pada lupus yang digunakan untuk mengendalikan kondisi lupus teman-teman akan mengganggu proses kehamilan. Ada beberapa obat-obatan seperti methotrexate, asam micofenolat, micofenolat mofetil tidak boleh digunakan pada saat kehamilan karena itu dapat menyebabkan terjadinya kecacatan janin. Sehingga sekali lagi memang kita sarankan pada teman-teman dengan kondisi lupus, kehamilan harus direncanakan dengan baik. Lalu bagaimana caranya kita mengendalikan kondisi lupus pada saat memang seorang ibu merencanakan untuk hamil? Kita bisa menggunakan beberapa obat-obatan yang memang sudah terbukti aman dan bermanfaat untuk mendukung kehamilan, seperti azathioprin, hidroksikloroquine, aspirin, beberapa pengencer darah yang memang sering digunakan pada kondisi gangguan kekentalan darah pada lupus, memang merupakan obat-obat yang aman, dapat digunakan, dan tentunya bermanfaat untuk mendukung kehamilan dan proses persalinan teman-teman sekalian. Selain itu, memang terdapat beberapa kondisi-kondisi berat yang kita sarankan untuk tidak hamil. Beberapa kontraindikasi absolut yang dapat mengganggu baik untuk
janin maupun keselamatan jiwa ibu, sehingga kita tidak sarankan untuk hamil adalah teman-teman dengan gangguan paru, gangguan ginjal, gangguan jantung berat, dan atau pernah mengalami sumbatan di paru yang kita bilang sebagai pulmonary embolism, atau pernah mengalami sindrom keracunan kehamilan berat yang kita sebut sebagai sindrom HELLP. Apabila teman-teman memang mengalami kondisi seperti ini, memang sayang sekali kita sarankan adalah jangan hamil, karena sangat mengancam jiwa baik untuk janin maupun untuk ibu. Beberapa pemeriksaan laboratorium seperti aktivitas serologis yang tinggi, seperti pada saat komplement rendah, anti-dsDNA tinggi, memang kita sarankan untuk menunda dulu kehamilan. Begitu juga pada teman-teman dengan nefritis lupus, tidak kita sarankan untuk tidak boleh hamil sama sekali, tapi memang sangat kami sarankan apabila serologisnya sedang aktif dan ada kondisi nefritis lupus, kita tunda sampai kondisinya benar-benar baik, benar-benar stabil, sehingga semuanya bisa berhasil berjalan dengan lancar. Selain itu, ada beberapa pemeriksaan antibodi yang biasanya kita sarankan pada saat perencanaan kehamilan untuk dilakukan pemeriksaan, seperti pemeriksaan antifosfolipid, di antaranya adalah lupus antikoagulan, antikardiolipin, anti-beta-2 glikoprotein, ya. Ini sangat berguna untuk menentukan apakah ibu memerlukan pengencer darah. Karena pada teman-teman dengan sindrom antifosfolipid pada lupus, dapat terjadi sumbatan dari pembuluh darah, baik di plasenta yang kemudian akan mengakibatkan terjadinya preeklamsia, maupun di paru yang akan mengakibatkan terjadinya emboli paru. Selain itu, kita juga akan menyarankan untuk pemeriksaan anti-SSA dan anti-SSB. Karena pada teman-teman dengan anti-SSA dan anti-SSB, biasanya kita memerlukan kerjasama erat dengan dokter obsgin yang ahli fetomaternal. Tujuannya adalah untuk memantau apakah terjadi gangguan jantung bayi atau tidak. Karena anti-SSA dan anti-SSB ini dapat mengakibatkan gangguan hantaran daripada listrik jantung. Nah, selain itu, memang kita juga harus melihat apakah ada riwayat gangguan kehamilan sebelumnya, apakah ada gangguan peristiwa sumbatan pembuluh darah sebelumnya, sehingga kita benar-benar bisa merencanakan kehamilan pada teman-teman dengan lupus seoptimal mungkin. Nah, biasanya langkah-langkah seperti apa sih yang kami lakukan sebagai seorang dokter untuk mengoptimalkan kehamilan pada teman-teman dengan lupus? Biasanya pada trimester pertama, dokter akan mempertimbangkan memberikan aspirin dosis rendah dan atau heparin pada pasien-pasien yang memang sebelumnya pernah mengalami sindrom antifosfolipid. Di trimester kedua, kita akan memantau tanda-tanda adanya preeklamsia, seperti hipertensi, kebocoran ginjal. Nah, kalau kita menemukan tanda-tanda preeklamsia, tentunya kita akan bekerja sama dengan teman obsgin untuk melakukan tata laksana yang sesuai, seperti mengendalikan hipertensi, memberikan pengencer darah, atau apabila memang terjadi gawat janin dan gawat ibu, mungkin memang harus dilakukan terminasi kehamilan. Ya. Nah, pada teman-teman dengan anti-SSA dan anti-SSB-nya yang positif, kami akan bekerja sama dengan ahli fetomaternal untuk melakukan ekokardiogram pada janin, biasanya di minggu 16-25, untuk melihat apakah terjadi hambatan pada hantaran listrik jantung bayi. Apabila terjadi gangguan hantaran listrik pada jantung janin, maka kita bisa memberikan terapi yang sesuai untuk membantu mereverse kondisi tersebut. Pada trimester ketiga, biasanya kami akan terus bekerja sama dengan obsgin untuk memantau kelainan hipertensi dalam kehamilan. Selain itu, kita akan melakukan persiapan masa persalinan, seperti kapan aspirin harus dihentikan, kapan heparin harus dihentikan. Secara erat, kita akan bekerja sama dengan teman dari obsgin. Nah, setelah lahiran,
tentunya tetap ada yang harus kita pantau. Beberapa teman-teman dengan lupus pada minggu-minggu pertama minggu-minggu pertama persalinan pada masa nifas seringkali suka kambuh. Kenapa? Karena kita sudah tahu pada trimester ketiga terjadi peristiwa imunologi di mana aktivitas daripada imun itu semakin meningkat untuk mempersiapkan masa persalinan. Sehingga seringkali suka terjadi kekambuhan pada awal-awal masa nifas. Selain itu, kita juga harus menyesuaikan pengobatan supaya ibu tetap bisa memberikan ASI. Karena ASI merupakan nutrisi yang paling baik untuk bayi, maka kita akan seoptimal mungkin memastikan bahwa obat-obatan kita kompatibel untuk ibu memberikan ASI. Kemudian kita juga bisa mempertimbangkan kembali pemberian pengencer darah seperti heparin setelah 4-6 jam pasca lahiran, atau mulai bisa diganti dengan obat-obatan oral apabila memang kita butuhkan untuk diberikan pengencer darah kembali. Nah, demikian penyampaian saya terkait proses perencanaan kehamilan pada penyintas lupus. Semoga para penyintas lupus bisa menjalani proses perencanaan kehamilan, persalinan, dan menjadi ibu dengan lancar ya. Sampaikan saran dan pertanyaan di kolom komentar atau boleh email ke binaimun@gmail.com. Salam imunitas holistik, sehat selalu.